Salam sehat adik-adik. Kali ini kita kembali lagi untuk belajar satu topik yang baru, yakni tentang barisan dan deret. Kali ini kita akan belajar dulu dari awal ya, dari dasarnya, yakni tentang barisan dan deret aritmatika. Baik, sebelum masuk ke barisan dan deret aritmatika, kita lihat dulu pengertian umum dari yang disebut dengan barisan dan pengertian umum juga dari yang disebut dengan deret. Ya, jadi supaya nanti kita bisa lebih mudah memahami materi ini. Baik, secara pengertiannya barisan itu merupakan barisan adalah urutan bilangan urutan bilangan yang memiliki pola urutan bilangan yang memiliki pola. Baik. Nah, jadi kata kunci di sini adalah memiliki pola. Nah, artinya tidak sembarang urutan bilangan yang bisa masuk ke dalam barisan. Baik, kita lihat contohnya ya. Contoh barisan bilangan. Yang pertama misalkan saya ambil 2, 9, 16, 23 dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan. Kenapa? Karena dia memiliki pola. Ya, polanya apa? 2 ke 9 ini kita tambah 7. 9 ke 16 juga tambah 7. 16 ke 23 juga ditambah 7. Oke. Nah, lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua katakanlah 31, 25, 19, lalu 13 dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan. Nah, kalau barisan polanya apa? Nah, kalau polanya adalah 31 ke 25 berkurang, berarti dikurang 6 ya. 25 ke 19 juga dikurang 6, 19 ke 23 juga dikurang 6. Nah, lalu yang berikutnya, contoh yang ketiga, 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan. Polanya apa? Polanya 2 ke 6 ini dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 juga dikali 3. Ya. Nah, jadi ada pola di dalam urutan bilangan ini. Lalu yang kemudian yang keempat, katakanlah 125, lalu 25, 5, 1 dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan bilangan. Polanya apa? Polanya adalah 125 ke 25 ini dibagi 5. 25 ke 5 juga dibagi 5. 5 ke 1 juga dibagi 5. Jadi polanya jelas ya. Nah, dari contoh pertama dan kedua ini, penjumlahan maupun pengurangan, ini nanti biasanya kita sebut dengan barisan aritmatika ya. Nah, lalu yang ketiga dan keempat ini biasanya kita sebut nanti dengan barisan geometri. Baik, saya rasa ini contoh-contoh yang mewakili barisan aritmatika dan barisan geometrinya nanti. Lalu kita lanjut ke pengertian deret ya. Deret itu apa pengertiannya? Nah, deret itu sebenarnya adalah jumlah dari barisan. Ya, jumlah dari barisan. Jadi yang ada di contoh kita ini tinggal kita buat dalam bentuk penjumlahan, itu sudah merupakan deret. Contohnya, contoh kita ambil contoh yang pertama pada barisan. Kalau kita mau ubah jadi deret, ya tinggal kita buat jadi penjumlahan aja ya. 2 plus 9 plus 16 plus 23 dan seterusnya. Ini merupakan deret. Oke. Nah, secara umum inilah pengertian barisan dan juga deret. Nah, kita masuk ke inti pembelajaran kita, yakni tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Nah, dalam barisan dan deret aritmatika ini
kalau kita perhatikan tadi secara pengertian, maka cirinya atau pengertiannya adalah, ya, pengertian barisan dan deret aritmatika ini adalah urutan bilangan, ya, urutan bilangan yang beda ataupun selisih, ya, beda antara suku awal dan suku berikutnya adalah sama. Suku berikutnya selalu sama, ya, selalu sama. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada beda yang sama. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suku pertama disingkat dengan U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4 dan seterusnya. Katakanlah sampai suku ke N, ya kan? Nah, maka selisih ataupun beda antara U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4 pasti akan sama. Nah, inilah yang disebut nanti dengan bedanya. Sama seperti contoh yang pertama ini, ya, sama-sama plus 7. Contoh yang kedua juga sama-sama min 6. Nah, jadi kalau kita rumuskan bahwa beda itu sebenarnya adalah U2 dikurang U1. Bisa juga U3 dikurang U2 dan seterusnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam rumus UN-nya, maka B itu adalah UN dikurang UN min 1. Ya. Ini merupakan rumus daripada beda dalam barisan dan deret aritmatika. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang sering ditanyakan nanti, ya. Yang pertama, biasanya kita diminta untuk mencari, ya, mencari suku ke N. Suku ke N atau disingkat dengan UN. Nah, bagaimana cara kita mencari suku ke N? Nah, suku ke N itu biasanya dirumuskan sebagai A ditambah N-1 dikali dengan beda. Ya, A plus N-1 kali B. Baik. Nah, UN itu apa? Suku ke N. A itu apa? A itu adalah suku awal atau suku pertama. Lalu N itu adalah banyaknya suku. Sedangkan B itu adalah beda, ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya di dalam soal, ya. Kalau misalkan kita diberikan soal tentang suku ke N, ya, cara mencari suku ke N. Contohnya, misalkan diberikan pola ataupun barisan bilangan 3, 7, 11 dan seterusnya. Ya, ditanyakan adalah suku ke 21 ini sama dengan berapa? Baik. Kalau kita perhatikan, ya, soal ini suku ke 21, maka kita tinggal masukkan ke rumus UN-nya tadi, ya, bahwa UN itu akan sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, dari sini kita sudah dapatkan informasi. Dari sini kita dapatkan suku pertamanya A-nya adalah 3. Suku kedua bedanya adalah U2 dikurang 1, berarti 7 dikurang 3 adalah 4. Langsung kita masukkan info tersebut, ya. U21 itu akan sama dengan A-nya adalah 3 ditambah 21 min 1 dikali B. B-nya adalah 4, ya. Berarti 3 ditambah 20 kali 4 berarti 20 kali 4 83, ya. Nah, inilah nilai ataupun suku ke 21. Lalu contoh yang kedua, ya. Nah, misalkan diberikan suku ke-7 itu sama dengan 21. Lalu suku ke-10
katakanlah sama dengan 33. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-11-nya ini sama dengan berapa, atau suku ke-15 deh ya. Suku ke-15-nya sama dengan berapa? Ya, tinggal kita hitung aja. Bahwa suku ke-7 atau kita masukin ke rumus ini ya, bahwa suku ke-7 itu sama dengan A ditambah N-1. N-nya kan 7 ya. Berarti 7 dikurang 1, 6. Berarti U7 itu adalah 6B ya. A plus 6B ini nilainya sama dengan 21. Lalu suku ke-10 itu sama dengan A ditambah, masukin lagi ke sini. Berarti 10 min 1, 9 ya. 9B itu sama dengan 33. Nah, ini kita eliminasi. Ya kan? Dieliminasi berarti dikurangkan. A-nya habis. 6 dikurang 9 berarti min 3B. Ini min 12. Berarti B sama dengan 4. Oke. Nah, ketemulah B-nya 4. Kalau B-nya sudah ketemu 4, masukkan ke salah satu persamaan. Bisa U7, bisa U10. Nah, angka yang kecil adalah yang U7. Masukkan aja ke angka-angka yang kecil supaya lebih mudah menghitungnya ya. Berarti ini A plus 6 kali B, 6 kali 4 sama dengan 21. Berarti A ditambah 24 sama dengan 21. Berarti A-nya adalah min 3. Ya. Kita ketemu A-nya adalah min 3. B-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan suku ke-15. Berarti U15 itu akan sama dengan A plus N-1 berarti 14 kali B ya. A-nya min 3 ditambah 14 dikali 4. Nah, berarti ini 56 dikurang 3, 53. Inilah suku ke-15-nya. Baik, itu untuk mencari suku ke N. Ya, selanjutnya kita akan mencari deretnya ya, atau jumlahnya. Nah, yang kedua mencari jumlah suku ya. Mencari jumlah suku ke N atau SN-nya. Nah, mencari jumlah suku ke N ataupun SN. Baik. Rumus SN di dalam barisan aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikali dengan A plus UN. Nah, SN adalah N per 2 dikali dengan A plus UN. Baik, keterangannya sama ya. SN itu suku ke N. N itu banyak suku tadi ya. Ini banyak suku. Nah, lalu A-nya suku pertama, UN-nya suku ke N. Nah, kalau UN di sini kita ganti dengan rumus UN di suku ke N, ya, UN-nya kita ganti dengan A plus N-1 dikali B, maka muncullah rumus yang kedua bahwa SN itu sama aja dengan N per 2, 2A plus N-1 dikali dengan B. Ya, jadi ada dua rumusan dari SN. Nah, kapan dipakai rumus pertama? Rumus pertama dipakai jika diketahui UN-nya. Kapan dipakai rumus kedua? Rumus kedua dipakai jika diketahui bedanya. Oke. Nah, kita lihat contoh ya, contohnya misalkan diketahui sebuah deret aritmatika ya, katakanlah 2 plus 8 plus 14 plus 20 dan seterusnya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah S11 sama dengan berapa? Oke. Nah, kalau dari informasi deret ini kita bisa dapatkan bahwa suku pertama atau A-nya adalah 2, sedangkan bedanya adalah suku kedua dikurang
suku pertama. Berarti 8 dikurang 2, 6. Nah, sudah dapat suku pertama dan juga beda deretnya ya. Nah, oleh karena itu kita pakai rumus yang kedua. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. S11 itu sama dengan, masukkan N-nya 11, 11 per 2, 2 kali A berarti 2 kali 2 ditambah N-1 berarti 10 ya, 11 kurang 1 kan 10 ya, berarti 10 dikali B, B-nya 6. Berarti ini adalah 11 per 2, 4 ditambah 60. Nah, 11 per 2 dikali 64 ya, 64 dengan 2 dicoret sisa 32 ya. 11 kali 32 sama aja dengan 352. Oke, inilah yang merupakan deret ataupun jumlah dari 11 suku pertama deret aritmatika tersebut. Baik, kita lanjut lagi ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katakanlah apa ya, suku pertama atau A sama dengan 17 ya. A-nya sama dengan 17, lalu katakanlah S8 lah ya jumlah ya. S8-nya sama dengan 58. Oke. Nah, atau S4 aja deh. Ya, S4 deh ya. S4-nya 17, S8-nya 58. Nah, yang ditanyakan katakanlah S12. Oke. Nah, baik. Tinggal kita masukin ya, bahwa S4 itu kan sama aja kalau kita masukin ke rumus yang di bawah, 4 per 2, 2A plus 3B ya. Nah, 2A plus 3B. Nah, ini sama aja dengan nilainya tadi 17. Kita gantikan 17 sama dengan, ini 4 dengan bagi 2 berarti 2, 2A plus 3B. Berarti 2A plus 3B itu sama dengan 17 per 2. Oke. Nah, tahu supaya ya, supaya nggak perperan ya, kita kali aja ya. 4A plus, kita kali 2, 4A plus 6B sama dengan 17. Oke, ini persamaan pertama. Lalu persamaan kedua yang S8. S8 itu sama dengan 8 per 2. Ini juga sama, masukin ke sini ya, 2A plus 8 min 1 berarti 7. 7B. S8-nya diketahui 58 sama dengan 4 kali 2A plus 7B. Nah, 58 dibagi 2 ya. 58 dibagi 2 bisa kita sederhanakan ya. Ini bagi 2, 58 dibagi 2 adalah 29. Oke. Berarti 2A plus 7B akan sama dengan 29 per 2. Sama lagi ya, kita kali 2 aja supaya nggak per-per. 4A ditambah 14B itu sama dengan 29. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, tinggal kita eliminasi aja persamaan pertama ini ya, persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi dari persamaan pertama dan 2 didapatkanlah. Ini berarti kita ambil persamaan kedua di atas ya. 4A plus 14B sama dengan 29. Yang ini 2A plus 7B sama dengan 2A
maaf, 4A plus 6B ya. 4A plus 6B sama dengan 17. Tinggal kita kurangkan 4A-nya habis. 14 dikurang 6 berarti 8B ya. Sama dengan 12 ya. 12 berarti B-nya adalah 12/8, atau kalau disederhanakan menjadi bagi-bagi 4 berarti 12 bagi 4 3/2. Oke. Nah, inilah yang merupakan beda barisannya. Nah, kalau bedanya adalah 3/2 berarti A-nya berapa? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Masukkan ke salah satu yang ini aja ya. Berarti 4A plus 6B sama dengan 17. Berarti 4A plus 6 kali B-nya 3/2 sama dengan 17. 6 dengan 2 bisa disederhanakan bagi 3 ya. Jadinya 4A plus 9 ya sama dengan 17. Berarti 4A sama dengan 8 ya. A-nya sama dengan 2. Oke, ketemu A, ketemu B, sudah merupakan modal yang cukup untuk mencari S12. Berarti S12 kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi ya. Berarti 12/2, 2 kali 2 ditambah 11 kali B. B-nya 3/2 ya. Nah, jadinya 6 dikali dengan 4 plus ini 33/2. Berarti ini sama dengan 6 dikali 4 ini 8/2. Berarti 8 ditambah 33 adalah 41 ya. 41/2. Coret 6 dengan 2 sisa 3. Berarti 3 kali 41 ya, S12 sama dengan 3 kali 41 berarti 123. Oke. Baik. Itu untuk mencari jumlah suku ke N. Lalu yang berikutnya, yang ketiga ya. Bagian ketiga adalah mencari suku tengah. Mencari suku tengah. Atau UT. Mencari suku tengah ini rumusnya adalah suku tengah atau UT. Rumusnya adalah A plus UN per 2. Ya, A plus UN per 2. Nah, contoh ya. Contohnya misalkan diberikan barisan. Contoh pertama 11, 13, 15, 17, demikian seterusnya sampai 53. Nah, ya, kemudian ditanyakan suku tengahnya. Ya, suku tengahnya. Oke. Nah, ditanyakan suku tengahnya berapa? Baik. Tinggal kita masukkan aja ke rumus ya, bahwa tadi suku tengah ataupun UT itu sama dengan A plus UN per 2. Berarti A-nya 11 ya, 11 ditambah dengan 53 ya. 53/2. Ketemulah UT-nya sama dengan 64/2 atau sama aja dengan 32 ya. Baik, saya rasa aman ya untuk suku tengahnya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan diberitahu bahwa suku pertama atau A adalah 53, lalu N-nya adalah, katakanlah suku pertamanya 5 aja ya, 5, kemudian N-nya yang 53. Nah,
Lalu diberikan juga suku tengah. Suku tengahnya sama dengan 57. Yang ditanyakan berapa nilai dari suku ke 20. Nah, baik. Atau suku ke 20 aja ya. Nah, tinggal kita hitung aja ya, bahwa rumus UT itu sama dengan A plus UN per 2. UT-nya sudah diketahui 57 sama dengan A-nya 5 ditambah UN belum diketahui per 2. Berarti kali 114 ya. 114 sama dengan 5 ditambah UN. UN-nya dapat 109. Nah, setelah kita dapatkan UN 109, tinggal kita hitung U20 ya. Nah, UN, bedanya belum dapat. Ya, kita cari dulu beda. Kelihatan nggak? Oke, gini aja ya. Bahwa UN itu rumusnya A plus N-1 dikali dengan B. UN itu tadi 20. 109 ya. 109 sama dengan A-nya 5. 5 ditambah N itu tadi 53 ya. Berarti 53 dikurang 1 ya. 53 dikurang 1 dikali dengan B. Berarti 109 dikurang 5, 104 sama dengan 52 kali B. Berarti B-nya sama dengan 2 ya. Kita dapatkan B sama dengan 2. Nah, tinggal yang terakhir. Kita mencari suku ke-20. Oke. Sudah dapat suku terakhirnya 109 ya, UN-nya 109, B-nya 2. Tinggal kita cari U20 ya. Nah, U20 itu akan sama dengan A ditambah 19 dikali B kan. A-nya tadi adalah 5 ditambah 19 dikali B. B-nya tadi 2. Berarti 5 ditambah 38. Hasilnya adalah 43. Oke. Inilah U ke-20. Baik. Yang berikutnya, yang keempat adalah hubungan antara UN dan SN. Nah, apa hubungan antara UN dan SN? Baik. Hubungan antara UN dan SN dirumuskan dengan UN akan sama dengan SN dikurang SN-1. Oke. UN sama dengan SN-1. Jadi kalau kita ambil contohnya adalah misalkan diberikan SN rumusnya adalah 2N kuadrat min 5N. Nah, yang ditanyakan katakanlah U5. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? Baik, tinggal kita masukkan aja ke rumus ya. Bahwa U5 itu kan sama aja dengan masukin S5 dikurang S4. Nah, S5-nya rumusnya apa? S5-nya masukinlah N-nya 5. Berarti 2 kali 5 kuadrat dikurang 5 kali 5 dikurang S4. Berarti 2 kali 4 kuadrat dikurang 5 kali 4. Nah, 5 kuadrat 25 dikali 2 50. 50 dikurang 25 min. Ini 16 kali 2 32 dikurang 20. Nah, 50 kurang 25 berarti 25 dikurang 12. Hasil akhirnya adalah U5 sama dengan 13. Oke. Ya, itu adalah hubungan antara UN dan SN.
Yang selanjutnya, bagian terakhir ya, kelima, ini adalah kasus-kasus khusus. Kasus-kasus khusus di dalam barisan aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Kasus khusus pertama adalah kalau nanti diketahui sisi segitiga siku-siku berbentuk ataupun berpola ya. Sisi segitiga siku-siku membentuk lah ya, membentuk barisan aritmatika, membentuk barisan aritmatika. Baik. Nah, kalau misalkan nih diketahui ya, contohnya langsung ya. Segitiga siku-siku, kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku. Oke. Nah, segitiga siku-siku ini tentunya akan memenuhi, sisi-sisinya akan memenuhi yang namanya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras yang membentuk barisan aritmatika itu hanya satu, yakni 3 sisi terpendeknya, 4 dan 5 sisi miringnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau nanti ketemu dengan soal yang sisi segitiga siku-sikunya membentuk barisan aritmatika, maka sisi-sisinya ini kita bentuk aja menjadi 3x, 4x, dan 5x. Oke, 3x, 4x, dan 5x. Contoh ya. Contohnya misalkan diketahui ya, segitiga siku-siku jika sisi dari segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika, dan mempunyai keliling 72 cm, maka luas segitiga tersebut adalah berapa? Nah, misalkan ada soal demikian. Baik, jika sisi dari segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika, berarti kita memakai pola barisan seperti ini tadi ya, untuk sisi siku-sikunya. Maka untuk sisi segitiganya maksud saya, maka keliling daripada segitiga tentunya adalah 3x tambah 4x tambah 5x. 3x tambah 4x tambah 5x. Nah, kelilingnya sudah diketahui 72, berarti 72 sama dengan 7 tambah 5, 12x. Berarti x-nya adalah 6, ya kan? X-nya sama dengan 6. Nah, kalau x-nya sudah ketemu 6, berarti sisinya jadi berapa nih? Nah, sisinya adalah, kalau kita ambil gambarnya jadi begini ya. Misalkan ini. Ya, jadi tadinya 3x. Berarti 3x ini 3 kali 16 berarti 18. 3 kali 6 berarti 18. Ini yang 4x berarti 4 kali 6 24. Lalu sisi miringnya 5x. Berarti 5 kali 6 30. Inilah segitiganya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan luas. Berarti tinggal kita masukkan rumus luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya 18, tingginya 24. Nah, tinggal kita kalikan. 12 dengan 8 dicoret, sisa 9. 9 kali 24 berarti 180 tambah 36, 216 cm.
kuadrat ya. Inilah luas daripada segitiga tersebut. Baik. Lalu kasus khusus yang kedua. Kasus khusus yang kedua adalah jika ada sisipan ya. Sisipan bilangan. Sisipan bilangan. Nah, untuk kasus sisipan bilangan ini ada rumus yang perlu kita ingat, yakni barisannya beda barisan baru atau B bintang itu sama dengan beda barisan lama dibagi dengan K+1. Nah, ini nanti rumus untuk mencari barisan yang baru. Nah, contoh atau keterangannya dulu ya. B bintang itu sama dengan beda barisan baru setelah disisipkan. Ya, barisan baru itu setelah disisipkan. B ini adalah beda barisan lama sebelum diberi sisipan. Beda barisan lama. Nah, lalu yang berikutnya K itu adalah banyaknya sisipan. Banyak sisipan. Iya, contoh ya, misalkan diketahui barisan lama ya, barisan aritmatika yang lama. Barisannya itu katakanlah 3, 18, 33 dan seterusnya. Lalu barisan aritmatika ini diberi sisipan ya, di antara dua suku di atas disisipkan ya, disisipkan 4 bilangan. 4 bilangan. Nah, yang ditanyakan adalah S atau jumlah ke-11 lah ya. S11 dari barisan baru. Oke. Baik. Berarti ini caranya gimana? Nah, soal ini bentuknya katakanlah awalnya 3 suku pertama, suku kedua itu 18, tapi setelah disisipkan maka nanti di sini ada suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, baru ganti 18. Ya, kemudian disisipkan lagi begitu seterusnya ya. Jadi ada 4 bilangan yang disisipkan. Nah, sehingga 18 itu nanti sudah menjadi suku ke-5, bukan lagi suku ke-2. Nah, inilah barisan yang baru. Nah, supaya mengisi titik-titik ini, supaya kita tahu bedanya berapa, kita pakai rumus yang atas tadi. Ya, bahwa B bintang itu akan sama dengan B yang lama dibagi K+1. Berarti beda yang lama adalah 18 dikurang 3, berarti 15. Berapa bilangan yang disisipkan? 4, berarti 4 ditambah 1. Berarti 15 dibagi 5, hasilnya tentunya 3 ya. Nah, berarti beda yang baru itu mestinya adalah 3. Sehingga kita bisa masukkan di sini bedanya 3. Berarti 3 suku keduanya adalah 6 gitu ya. Lalu 9, 12, 15 dan seterusnya. Inilah barisan yang baru. Yang diminta adalah jumlah 11 suku pertama dari barisan yang baru. Berarti S11 itu kan sama dengan 11/2. 2 kali A, A-nya 3, ditambah N-1. N-nya 11, berarti 10. Ya, N-1 jadi 10. Kali B, bedanya yang baru kan 3. Nah, jadinya 11/2 dikali 6 ditambah 30. Berarti 36 ya. Berarti S11-nya sama dengan 11 dikali 18. Ini sama dengan 198. Nah, inilah hasilnya. Oke, baik. Itu ya untuk kasus khusus yang kedua terkait sisipan bilangan.
Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga ini jika ada 3 suku berurutan. Nah, jika ada 3 suku berurutan, jadi dalam hal ini katakanlah di sini ada U1, U2, dan U3. Maka nanti dari rumusan ini kita bisa dapatkan bahwa beda itu kan sama aja dengan U2 dikurang U1, atau bisa juga U3 dikurang U2. Nah, nanti muncullah rumus yang baru untuk 3 suku berurutan, yakni U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Atau sebentar saya rumuskan lagi ya. Nah, kalau ini kita selesaikan ya ini kan beda tadi ya, tinggal pindahkan ini min 2 nya ke kiri berarti jadi 2U2 sama dengan U1 nya pindah ke kanan berarti U1 plus U3. Inilah rumusan yang baru nanti kalau kita mendapatkan 3 suku berurutan untuk barisan aritmatika. Saya ambil contoh ya. Contoh. Misalkan diketahui barisan aritmatikanya katakanlah X plus 1, lalu 2X plus 1, lalu 6X min 1. Oke, nah yang ditanyakan adalah beda barisan tersebut. Nah, baik, gimana cara kita mencarinya? Ya, kita pakai rumus ini tadi ya, bahwa 2U2 itu sama dengan U1 plus U3, atau suku yang di tengah akan sama dengan ya 2 kali suku di tengah ini akan sama dengan suku yang kiri ditambah dengan suku yang kanan. Oke, berarti 2 kali U2 nya adalah 2X plus 1 itu sama dengan U1 nya X plus 1 ditambah U3 nya 6X min 1. Kalikan berarti ini jadi 4X plus 2 sama dengan X tambah 6X 7X, 1 dengan min 1 habis ya. Berarti 3X, oh maaf, bentar ya. Oh maaf, ini 3X ya, salah tulis. X plus 1 ya. Ini 3, berarti 2 kali 3 kan berarti 6X ya. Nah, berarti ini sama dengan X. Jadi X-nya ketemulah, nilainya sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. 6X-nya pindah ke sebelah kanan ya. Nah, setelah X-nya ketemu 2, tinggal kita masukkan. Berarti barisan aritmatikanya sekarang adalah X-nya 2, 2 tambah 1 berarti 3. Ini 3 kali 2, 6 ditambah 1 berarti 7. Lalu ini 6 kali 2, 12 kurang 1, 11. Oke, nah dari sini kita bisa dapatkan beda barisannya. Beda adalah U2 dikurang U1 berarti 7 dikurang 3 hasilnya sama dengan 4. Oke, ya saya rasa ini materi untuk barisan dan deret aritmatika. Nanti selanjutnya kita akan belajar barisan dan deret geometri. Tetap semangat!